Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Tiba-Tiba Podcast. Ini betul-betul tiba-tiba gitu ya. Baik, saya Abdul Wahid, biasa disapa Kang Awe dari LDP Group ya. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Alhamdulillah kita sudah kehadiran tamu dari teman-teman dari, bukan teman-teman ya, kalau kata sendiri berarti sendiri saja. Kehadiran tamu dari LDP Foundation dan LDP Publisher ya. Siapa namanya? Silakan Teh Rere, apa kabar? Ini sapaan hangatnya Rere ya, panggilannya ya, Rere ya. Hangatnya Rere. Atau nama lengkapnya dulu boleh? Kalau nama lengkapnya panjang ya. Nama saya Revalina Mafatihah Rizkia Elfaj. Tapi akrabnya disapa Rere karena terlalu panjang untuk menghafal nama yang 5 kata itu. 5 kata ya? Iya. Itu beneran di KTP juga? Iya. Wow, luar biasa ya. Padahal biasanya orang tua dulu ngasih nama paling 1, 2, paling maksimal 3. Ini 5. 5. Apa tuh motivasinya bisa dikasih nama sampai sepanjang itu? Karena katanya nama itu adalah doa. Doa, betul. Jadi doa yang lebih banyak itu apa ya? Harapan yang lebih banyak juga. I see. Apa sih ya Revalina? Revalina Mafatihah Rizkia Elfaj. Apa tuh maknanya tuh? Revalina tuh artinya apa? Kalau Revalina tuh nama sendiri itu. Yang mengandung maknanya tuh Mafatihah Rizkia Elfaj. Mafatihah tuh pembuka. Jadi di Surat Al-Fatihah begitu ya. Oke. Anak pertama dari berapa bersaudara? Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Jadi Mafatihah Rizkia Elfaj. Jadi maksudnya adalah anak pembuka pintu rezeki. Masya Allah, luar biasa. Memang orang tuanya masih lulusan pondok pesantren ini, pakai ilmu elat. Iya, siap. Baik ya, insya Allah mudah-mudahan betul orang tua ngasih nama ke anaknya itu kan pasti memang punya harapan, mungkin jadi doa, dan insya Allah mudah-mudahan hal itu bisa terwujudkan gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu jadi challenging dong, jadi anak pertama. Yeah. Apa yang dirasakan kan kita mengenal sekarang tuh ada istilah sandwich generation gitu ya. Nah mungkin dalam hal ini apa yang dirasakan Rere gitu? Yang saya rasakan selama menjadi anak pertama gitu, benar-benar apa ya? Karena kita tuh baru lahir gitu ya. Kita tuh manusia pertama yang lahir di keluarga kecil. Jadi semuanya serba dicobain gitu. Jadi kelinci percobaan. Bahasa kasarnya bisa jadi anak percobaan gitu ya. Anak percobaan. Jadi dari mulai orang tua kita tuh mereka juga sama-sama baru belajar jadi orang tua ya kan. Jadi dari sisi parenting dan cara mengasuh anaknya tuh belum semodern sekarang. Oke. Jadi masih tradisional gitu ya, konvensional. Istilah Gen Z-nya mah didikan militer. I see. Iya. BTW kelahiran tahun berapa? Walaupun punten ya, ini sebetulnya FYI sih ya teman-teman, katanya sih perempuan paling nggak suka ditanya umur. Dan kedua, jangan nanya berat badan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini karena insya Allah ya aman-aman ya. Kelahiran generasi 2000-an ya kayaknya ya. Tahun 2006. Gen Z ya, seperti itu ya. Oke, ini saya sedang ngobrol dengan Gen Z guys. Saya sendiri milenial 90-an gitu ya. Tetapi saya juga sedang berusaha masuk ya, karena kita juga di tempat beraktivitas qadarullah sekarang hampir di atas 50% tim kita itu orang-orang Gen Z. Dan katanya quotes and quotes orang Gen Z itu punya mungkin kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang memang harus ditreatment secara bukan spesial ya, lebih mungkin ada treatment khusus gitu ya untuk menghadapi mereka gitu ya. Karena misalkan kalau isunya ya kalau di dunia pekerjaan katanya anak Gen Z itu kesenggol dikit resign, maksudnya baperan mungkin ya, semacam seperti itu gitu ya. Nah kita akan coba kali seperti apa sih mungkin nanti di topik-topik khusus ya tentang Gen Z. Tapi pertemuan kali ini kita akan coba mungkin gali tadi ya Rere ini anak pertama, kemudian aktivitasnya sekarang baru masuk kuliah ya tahun ini ya. Alhamdulillah. Mahasiswa baru di salah satu kampus di Bandung, sebut saja UPI. Jurusan apa?
PAUD. PG PAUD ya, pendidikan guru. Gimana sih? Iya, Pendidikan anak usia dini, Iya. begitu ya. Ini milih jurusan memang sesuai dengan yang diinginkan atau memang terperangkap atau terjebak atau seperti apa nih, boleh disampaikan? Jadi sebenarnya masuk PG PAUD itu tidak pernah ada dalam rencana. Oke. Karena dari awal gitu, saya kan masuk eligible gitu dan saya berhak untuk ikut SNBP. Apa? Sorry tadi eligible. Eligible. Eligible itu apa? Eligible tuh kelayakan siswa untuk bisa ikut SNBP karena kuota SNBP Oke. itu terbatas. Oke. Hanya 70 orang yang bisa mendaftar SNBP. Kalau SNBP kan kita semua bisa ikut gitu ya Oke. selagi masih tahun 2025 Oke. 3 tahun ke belakang seperti itu. Saya mencoba gitu. Jadi saya tuh awalnya pengen masuk FEBS. FPBS, Iya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Bukan, FEBS tuh sorry. Fakultas Bahasa dan Sastra gitu. Oke. Fokusnya di Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di SNBP tuh kan ada 2 pilihan ya, kita boleh memilih 2. Dua-duanya tuh Bahasa Indonesia. Dan fun fact-nya ketolak. Oke. Gitu. Dan selanjutnya BTW kampus yang menolaknya kampus mana? sama UPI juga. Oke. Jual mahal FEBS UPI tuh. Oke. Nah setelah itu agak terpuruk ya, stres juga karena bahwa ini harapan saya satu-satunya tuh itu gitu. Padahal percaya dirinya udah oke lah ya, Iya, padahal dengan percaya mungkin diri oke. aktivitas juga selama di SMA begitu ya, ada prestasi-prestasi yang memang bisa jadi penunjang sebetulnya gitu ya. Betul. Tetapi takdirnya, Saya masukin beberapa prestasi gitu ya di SNBP tuh kan kuota untuk upload sertifikat tuh ada 3. Tiga sertifikat. Tiga-tiganya tuh berhubungan dengan FEBS sebenarnya. Oke. Karena Dan itu berhubungan- tingkatan, boleh ceritain sih apa sih dulu ikut apa gitu selama iya. di SMA? Selama di SMA tuh saya anak yang nggak suka belajar. Gak suka belajar. Nggak suka belajar. Gak suka belajar. Ini maksudnya gimana? Gak suka belajar. Jadi kalau misalkan di kelas belajarnya tuh boring gitu, bosan. Oke. Jadi saya lebih suka belajar di luar kelas. Oke. Nah, di sini kan di sekolah tuh ada BTW sebentar. Kenapa belajar di dalam kelas boring? belajar di dalam kelas tuh boring karena mungkin kurang bonding juga kali ya sama Gurunya. guru mapelnya. Oke. Terus ditambah lagi kalau di kelas tuh kan hanya membahas seputar teori-teori saja Oke. gitu. Sedangkan kalau misalkan kita belajar di luar gitu, kita belajar ilmu sosialnya juga. Di luar ini dalam arti seperti apa implementasinya? Nah, implementasinya tuh saya masuk ke banyak ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya. Apa aja tuh? Ekstrakurikuler yang pertama multimedia. Multimedia. Ya, di multimedia itu Jurnalis ya, semacam itu ya? ya masuknya jadi kadip jurnalistik. Oke. Terus masuk KIR juga. KIR itu Karya ilmiah remaja ya? Ilmiah Oke. remaja khusus di Sastra. karya tulis ilmiahnya. KTI. Iya, di KTI-nya Oke. gitu. Terus selanjutnya masuk OSIS juga. OSIS juga. Ya, OSIS jadi bendahara OSIS. Oke. Selanjutnya masuk Bantara juga. Pramuka. Ya, Bantara. pramuka. Dan terakhir itu ikutan lomba-lomba. Jadi lebih banyak. Ikutan lomba-lomba. Lomba juga. Guys, lebih dari 5 nih aktivitasnya. Tetapi dari akademik gimana tuh? Ngatur waktu kan, time management dalam hal ini gimana akademiknya? Oke ya, aman kan? Aman secara akademik. Alhamdulillah kalau dari segi akademik terakhir ya waktu kelulusan saya masuk siswa berprestasi gitu. Oke. Siswa berprestasi itu tinjauannya dari mana gitu? Dari nilai-nilai dari akumulasi nilai sehari-hari dan ujian akhir Ujian akhir. kelas 12 gitu. Oke. Jadi aman ya sebetulnya kita aktif di sini, aktif di sini, aktif di sini. Justru dengan begitu kita time managementnya juga jadi semakin ini ya, bagus sebetulnya kan. Kadang-kadang orang yang mungkin cuman fokus di akademik saja, sekolah saja, tidak aktif di OSIS, tidak aktif di ekstrakurikuler lain, ya kadang tidak jadi jaminan juga dia bagus di akademik kan ya. Bener gak kayak gitu ya? Atau kuncinya gimana tuh memanage waktu dengan ya sama kan tiap orang 24 jam nih. Iya. Tapi alhamdulillah kan dari sisi akademik masih tetap bagus gitu ya, mungkin dari di ekstrakurikuler, di organisasi lain sebagainya juga tetap bagus juga gitu kan. Gimana tuh kuncinya, rahasianya gimana? Kuncinya saya selalu percaya bahwa ketika kita ingin
ingin apa ya, ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus benar-benar harus berkomitmen dan punya loyalitas. Loyalitas, komit dan loyal. Iya, komit dan loyal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gak komit, kita gak loyal, semuanya berantakan. Betul. Kasarnya kita masuk organisasi gitu, masuk di sekolah negeri favorit misalkan, itu jadi numpang nama aja gak sih? Kalau misalkan kita tidak berkomitmen dan gak punya loyalitas di sana. Benar. Jadi, saya tuh kalau misalkan pernah kan dispen 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan dispen. Ngapain? Jadi 1 bulan dispen tuh di 2 minggu pertamanya itu organisasi OSIS karena ada acara besar gitu di sana. Terus di 3 minggu terakhirnya itu lomba. Jadi ada lomba. Itu berkelanjutan gitu ya? Iya, berkelanjutan. 1 bulan dispen. 1 bulan dispen. Tapi BTW saya juga pernah hampir 1 bulan juga. Kalau diakumulasi sih saya nggak full 1 bulan itu. Cuman kalau diakumulasi kayaknya dispensasi saya lebih dari 1 bulan. Iya, betul. Jadi di sana setelah acara OSIS, acara Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, saya ikut lomba 2 perlombaan. Yang pertama ada PLS 2N, Festival Literasi Seni Siswa Nasional di tingkat Kabupaten Garut, sama yang terakhir ada sayembara Duta Baca Kabupaten Garut. Jadi cukup, di sayembara Duta Baca Kabupaten Garut itu ada karantinanya, jadi lama. Oh iya, diasramakan gitu ya. Dan ini benar-benar hektik di 2 hal ini karena beneran 2 hari itu gak tidur. Waduh. 2 hari itu gak full gak tidur. Ngapain aja itu? Itu ngurusin persyaratannya. Banyak kan, karena harus nyelesain puisi, harus diselesaikan gitu. Karena alhamdulillah juga karena di sekolah saya dipercaya gitu ya untuk ngurusin adik-adik gitu. Kebetulan pada saat itu ada open recruitment untuk untuk Duta Hukum HAM Jawa Barat di tahun 2024. Nah, ada namanya tuh apa ya? Kayak semacam technical meeting gitu. Harus ke Bandung. Nah, posisinya kan saya lagi ngurusin administrasi buat daftar PLS 2N kan. Nah, di sana kayak saya selesai dulu nih administrasi PLS 2N. Besoknya saya pergi ke Garut gitu. Dari Garut nitipin motor, pergi pakai kereta sama anak-anak gitu, nganter anak-anak Duta Hukum Jawa Barat ke Bandung. Besoknya tuh pulang lagi. Nah, dari pulang lagi tuh saya ngurusin administrasi buat daftar ke sayembara Duta Baca Kabupaten Garut. Duta Baca ya. Iya. Nah, setelah sayembara itu pulang lagi kan, ikutan lomba yang PLS 2 ini di SMA 11 Garut. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 cipta puisi. Cipta puisi ya. Iya, cipta. Itu masih ingat gak puisinya? Panjang ya kali ya. Harus ada teksnya ya, naskahnya. Satu kertas folio. Itu ngangkat tentang apa tuh puisinya? Temanya ditentukan atau memang kontemporer aja, bebas? Ditentukan. Ya. Tematiknya lebih ke sosial ataukah mungkin humanity atau apa gitu? Lebih ke literasi aja sih. Literasi dan talenta generasi muda. Mantap. Ya. Dari sekelumit kesibukannya nih gitu kan. Jadi duta hukum, jadi duta baca, jadi macam-macam gitu ya. Apa kira-kira mungkin value atau insight yang mungkin merasa aku tuh ngapain sih sebetulnya ikut ini itu, apa yang menjadi motivasi dan apa dampak yang mungkin dirasakan sekarang ketika sekarang nggak masuk ke kampus kan, mungkin dari sekelumit pengalaman kesibukan di SMA ketika masuk sekarang ke jenjang barulah katakan gitu ya, bukan dunia putih abu-abu lagi gitu ya. Apa kira-kira manfaat yang mungkin didapatkan dari masa lalu aktivitas? Saya dapat selama 3 tahun aktif di SMA gitu ya. Selain kita dapat relasi, kita juga bisa mengupgrade kualitas diri. Ada yang lebih gitu yang kita dapat. Kayak misalkan di sekolah, kalau misalkan orang-orang sebenarnya kan ketemu banyak orang, kita berinteraksi ya kan. Itu juga melatih public speaking kita. Jadi ketika masuk ke dalam kelas tuh kita nggak cuman bengong doang, misalkan gurunya ngobrol, jiwa kitanya di luar gitu kan. Tapi kita bisa aktif, kita bisa lebih ngajarin ke orang-orang. Nah, selain itu juga sangat berpotensi untuk
sana dari saya aktif berita baca gitu, saya aktif berita hukum gitu, saya bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat lagi, dan itu insightful lagi ke saya kan, balik lagi. Oh jadi kita belajar banyak hal dari orang baru gitu. Benar. Kayak semisal, oh ternyata bisa ya, kayak sesederhana gini deh. Saya kan dulu suka nulis ya, tapi tulisannya tuh acak-acakan banget. Hingga suatu ketika saya upload tulisan itu di media sosial, ada yang komen kayak gini, ini apa, ini tulisan, ini karya, ini bukan karya, ini sampah, kamu keluar aja dari sini. Gitu. Itu kan sebenarnya kalau misalkan kitanya baperan ya, udah selesai, gak berhenti nulisan. Benar. Tapi di sana malah jadi motivasi gitu. Saya harus tahu lebih banyak, saya harus tahu nulis yang baik dan praktis seperti apa. Akhirnya saya bertemu dengan banyak orang-orang, kayak pada akhirnya, oh saya kerja di Perpusnas gitu ya, jadi ghostwriter untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia gitu kan, itu lumayan ya. Iya. Oke, jadi ini satu poin ya mungkin saya bisa coba tarik barusan dari ketika posting mungkin tulisan kita, ada orang yang nyinyir, ada orang yang tadi bilang tulisan kita sampah gitu ya. Ini respon orang pasti beda ya. Saya melihat responnya Rere ini luar biasa, mantap sih. Bener gitu, kalau misalkan ada orang yang nyinyirin kita, gak usah baper, gak usah sakit hati gitu ya. Justru itu jadikan kecut, jadikan semacam motivasi buat kita bisa belajar lebih baik, memperbaiki itu gitu ya. Dan memang sih gitu ya, beberapa orang yang belum tahu cara ngerespon gitu ya, kadang-kadang ketika ada yang bilang kayak gitu tuh jadi apa bahasanya anxiety, dari lebih OPT, mungkin overthinking, ya kalau aku tak ya akhirnya takut, gak mau mengembangkan diri, gak mau, kalau bahasa di company itu continuous improvement gitu loh. Nah justru ketika ada orang ini, siapapun ya guys ya, yang ketika ya kita punya karya apapun gitu, posting aja. Kayak aku mikirin, ngapain sih mikirin orang juga belum tentu mikirin kita gitu ya. Ya terlepas pasti ada orang, justru orang ketika ngeritik kita itu tuh bentuk dari semacam saya mikirnya sudut pandangnya, justru dia peduli ke kita gitu kan, walaupun mungkin kritiknya pedas gitu ya, caranya yang mungkin kadang-kadang bikin kita enak juga gitu ya. Tetapi ketika kita mau, itu jadi satu pemicu buat kita mau belajar, mau memperbaiki tadi continuous improvement, itu better, kenapa enggak gitu ya. Dan ini juga value yang saya sekarang di company gitu ya, value continuous improvement itu adalah satu hal yang sedang dijadikan sebagai keywordnya kita gitu ya, kata kuncinya kita untuk bisa berkembang nih perusahaannya, baik secara personal maupun nanti secara company-nya gitu, seperti itu gitu Ren. Nah mungkin teman-teman biar gak kejauhan, jadi BTW tadi kembali lagi, sekarang kan Rere posisinya sedang kuliah gitu ya. Saya dulu punya satu program training BTW gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih di kampus selama judulnya begini, 3S, sukses selagi sekolah kalau SMA, kalau kuliah SSK, sukses selagi kuliah gitu kan. Nah memaknai sukses waktu itu saya punya sudut pandangnya bukan berarti berkaitan dengan materi gitu ya, tetapi ada hal-hal lain seperti Reni bisa mengekspresikan dirinya lewat bidang-bidang yang memang kita banget di situ gitu kan, ataupun prestasi-prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah Rere mungkin ini baru masuk nih kan, masih ada panjang nih perjalanan ke depan 4 tahun gitu ya. Hal-hal apa saja sih yang target yang pengen diraih gitu kan, pengen dicapai selama kuliah ke depan gitu? Selama kuliah. Jadi sebenarnya kalau untuk target tuh udah ke plotting gitu ya kan, udah ke planner. Jadi sebenarnya semester 1 ini, untuk semester 1 ini Rere lebih fokus ke ngatur ritmenya dulu. Ritme ya? Iya, ritme menyesuaikan. kita. Kemarin agak kaget ya mungkin ya? Bener, kaget. Karena kagetnya tuh kan Rere aktif juga di luar, yang dia posisinya kalau komunitas atau organisasi di luar itu fleksibel ya. Sedangkan organisasi di sekolah tuh di dalam kampus tuh kaku. Iya kan, masih ada yang namanya senioritas dan lain sebagainya. Yang namanya mahasiswa baru pasti ada yang namanya ospek jurusan tuh. Nah ospek jurusan tuh udah tugasnya banyak. Terus kakak tingkatnya juga yang kayak kamu harus iya sih, kamu harus bisa gini deh. Itu kan kayak jadi pressure buat kita ya, karena maksudnya
maksudnya ada tanggung jawab lain juga selain osjur gitu. Yang paling fokus kan akademik ya, kuliah gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk mengikuti ritme perkuliahannya tuh gampang gitu ya, aman-aman aja. Nah itu Oke. yang susahnya tuh Aktivitas di luar yang akademik gitu ya. Gitu. Oke. Tapi akhirnya selama udah jalan 2 bulan ya ada ya? Iya ada 2 2 bulan nih udah nemu nih polanya, ritmenya gimana? Ya udah lumayan nemu, tapi ternyata kayak masih apa ya, masih agak toksik gitu loh. Siapanya toksiknya nih? Oh, deadline-nya itu? Iya si waktunya itu. Oh, oke. Jadi kayak Sampai bahkan kemarin sakit ya, baru 1 minggu, 2 minggu. Iya, iya, kaget. Agak ritmenya tuh masih agak toksik, jadi waktu tidurnya berkurang. Sebenarnya kan kalau misalkan ngobrolin tentang kesehatan gitu, tidur yang cukup itu kan bagian dari ya ikhtiar kita untuk sehat ya kan, Betul, biar betul. bisa apa ya beraktivitas tanpa khawatir gitu ya, bisa menyelesaikan sesuatu dengan optimal gitu. Betul, Nah di betul. sana kayak oh sekarang sudah nemu nih ritmenya di semester 1, cukup menemukan ritmenya, mungkin nanti di semester 2 Akan lebih fleksibel lagi ya, kita bisa ngatur ritme lebih optimal ya mungkin ya dalam hal itu ya. Ya, jadi memang Ray ini juga kan salah satu penerima manfaat dari LDP Foundation ya. LDP Foundation tentu ini bagian juga LDP Group. LDP Group juga bagian dari company kita, ada DMT, ada Sitsudo, kemudian ada Ori, ada kurang lebih 6 company kita tergabung di grup itu gitu ya. Dan kemarin apa nih kita sesuaikan juga ya teman-teman yang penerima manfaat ini juga supaya tetap bisa mengeksplorasi dirinya. Nah kebetulan karena ini senang di dunia sastra gitu ya, penulisan, kita mencoba mengusung satu brand public apa namanya LDP Publisher, sebuah penerbitan semacam itu gitu ya. Nah anak-anak Rere termasuk yang diamanahi untuk memegang amanah di LDP Publisher ini gitu ya. Kita insya Allah ke depan barangkali hal-hal yang sedang kita siapkan gitu ya, dari sisi legalitasnya nanti bisa kita mengeluarkan ISBN, kemudian teman-teman juga ya berkaitan dengan literasi, dengan sastra, segala hal nanti bisa komunikasi dengan Rere dan tim kita dari LDP Publisher semacam itu ya gitu ya. Jadi luar itu juga foundationnya juga saya mencoba mengamanahkan juga ke teman-teman supaya tetap aktif gitu ya, bahkan mungkin ada beberapa benchmark yang kita jadikan sebuah rujukan gitu kan, seperti Jarum Foundation, Tanoto Foundation gitu kan, supaya nanti ini bisa lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat gitu ya dari LDP Foundation itu sendiri, seperti itu gitu ya. Harapannya begitu ya teman-teman, mohon doanya nih para viewers nanti para penonton, insya Allah yuk sama-sama kita bertumbuh, sama-sama kita bisa better, kehidupan kita ke depan bisa lebih baik seperti itu. Dan tentunya untuk mendapatkan itu semua perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, ada effort lah gitu ya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik itu. Ada satu quote dari saya dengar dulu dari Pak Jamil Azzaini. Jadi katanya dia menyampaikan pelaut yang ulung tidak dilahirkan dari ombak yang tenang gitu ya, Masya Allah. Dan dari situ ya artinya kalau kita mau jadi orang yang sukses, yang berhasil secara banyak aspek gitu ya, harus ada harga yang harus dibayar lah biasanya. Bahkan pimpinan kita juga kan kalau lihat dari owner Pak Insinyur Ade Maulana itu tahu betul lah bagaimana step-stepnya dia, bagaimana luar biasa sampai di titik ini juga ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar seperti itu. Dan kita ingin melahirkan owner-owner yang the next bisa better gitu ya dari diri kita. Dan bahkan katanya keberhasilan seorang itu ketika kita berhasil meregenerasi yang generasi setelah kita itu jauh lebih baik dari diri kita begitu. Masya Allah. Barangkali itu aja dulu ya. Nanti kita akan ada tema-tema lain barangkali, dan kita juga akan coba hadirkan nanti tamu-tamu kita yang pasti tiba-tiba podcast ini tapi tamu namanya mungkin akan kita ganti ya ke depan seperti apa. Tetapi memang insya Allah mudah-mudahan doakan kita bisa konsisten, bisa istiqomah nanti menghadirkan konten-konten yang berkualitas. Nah saya ingin juga mungkin ini konsumsinya nanti cocok nih buat teman-teman yang maba baru masuk gitu ya, atau bahkan juga di luar itu juga silahkan bisa ada hikmah-hikmah, ada value-value yang bisa diambil, bisa diimplementasikan seperti itu. Dan
Ya insya Allah sekali lagi doakan kita istiqomah ke depan bisa lebih profesional mungkin dalam editingnya segala halnya gitu ya, dan bisa menghadirkan menyajikan konten-konten yang positif karena bagaimanapun sekarang ke depan ya konten itu termasuk yang sangat krusial mempengaruhi seseorang gitu ya. Pernah dengar gak ada isu orang itu menjadikan media sosial sebagai standar hidup gitu ya? Ada isu kemarin ya yang hidup. Jadi media sosial tuh jadi tempat untuk pembentukan diri, mencari jati diri juga sih. Benar. Nah gimana tuh supaya kita bijaksana menggunakan media sosial? Nah, untuk caranya biar kita bisa bijak bermedia sosial itu dengan cara literasi digital, teman-teman. Satu, literasi digital ya. Literasi digital itu wajib. Yang kedua, pahami etika berliterasi digital, bermedia sosial. Karena rata-rata orang-orang yang bermedia sosial tuh kan sekarang bukan lebih banyak menebar sensasinya gitu daripada menebar kebermanfaatan di sana. Jadi saya rasa untuk bisa lebih bijak gitu ya menggunakan medsos gitu ya. Itu tadi ya literasi ya. Manfaat dari literasi juga memang ya sangat-sangat penting gitu ya, bener ya. Oke. Sih ya karena memang banyak juga yang akhirnya terjebak ketika sekarang konten-konten short kan yang lagi rame gitu ya. Buka reels. Wah itu kadang-kadang niatnya cuman beberapa menit, tahu-tahunya udah 1 jam gitu kan. Lihat TikTok, oh ini rame nih, scroll terus gitu ya. Itu bisa jadi bom waktu ya, semacam nantinya kalau kita tidak bijaksana menggunakan itu ya hati-hati juga bisa hancur. Bahkan saya sering menemukan nih kebiasaan-kebiasaan game online gitu juga kan bisa sampai menyebabkan dia gadang semalaman gitu kan, akhirnya besoknya juga jadi dan itu banyak isu ya bener di sekolah-sekolah juga. Dulu saya sempat dapat briefing dari guru-guru, dari dosen-dosen itu kan bantu supaya teman-teman tuh lebih bijaksana menggunakan digital lah gitu ya, menggunakan media sosial dan seterusnya gitu ya. Ya terlepas nanti ada hal-hal yang lagi-lagi seperti pisau ya, mungkin ya pisau kan tergantung siapa yang megang, yang pakai. Handphone juga bisa jadi sumber cuan, bisa jadi malah jadi sumber malapetaka gitu kan. Balik lagi ke yang menggunakannya, dan itu kan yang menggunakannya kita sendiri gitu kan. Maka yang harus punya kontrol ya diri kita sendiri gitu kan. Karena algoritma media sosial itu bukan kayak seberapa sering kita nge-searching atau nge-share, tapi bermainnya di logika kita, di psikologis kita. Jadi biasanya mereka tuh kayak misal nih, kita ngelihat postingan tentang depresi ini. Kalau misalkan kita melihat itu secara berulang-ulang, algoritma tuh tahu kalau psikologis kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Jadi di algoritmanya di kita tuh keluar semua kesehatan mental isunya. Nanti kalau misalkan psikologis kita sedang baik-baik saja, kayak misalkan lagi suka sama seseorang nih, nah otomatis algoritmanya, reelsnya juga isinya itu semua ya. Quotes bucin semua. Makanya benar, aku juga kalau lagi banyak masalah pas buka ini, kok relate ini? Nah itu. Oke. Baik, barangkali itu aja dulu ya. Terima kasih, ini kita topiknya jadi kemana-mana, tetapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saksikan kita juga nanti di konten-konten berikutnya. Ya insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik. Ada closing mungkin yang mau disampaikan? Closing statement? Apapun itu. Buat para penonton, buat para yang ngelihat konten ini ke depan. Oke, karena tadi kita ngebahas banyak hal gitu ya teman-teman. Aku lebih mau menekankan bahwa berliterasilah, karena literasi itu untuk kesejahteraan kamu. Kenapa literasi bisa menjadi kesejahteraan? Karena literasi itu sendiri bukan tentang membaca dan menulis saja, tapi bagaimana seseorang bisa memahami apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia ucapkan, sehingga pada akhirnya bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada oleh dirinya sendiri. Kayak gitu. Oke. Jangan dulu dong. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih. Saya Kang Awe dan Revalina. Pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang datang. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.